Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh soleha, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini yaitu bab 3 dengan judul praktek sholat fardu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tentang tujuan pembelajaran praktik sholat fardu, yaitu yang pertama siswa mampu menghafal niat sholat fardu, yang kedua hafal bacaan sholat fardu, yang ketiga memperagakan gerakan sholat fardu, yang keempat menyerasikan gerakan dengan bacaan sholat fardu, yang kelima mau melaksanakan sholat fardu dengan benar, yang terakhir terbiasa melaksanakan sholat fardu. Oke, kita mulai pelajarannya sekarang, yaitu pertama niat sholat fardu. Apa itu niat sholat fardu? Yang pertama, niat merupakan kehendak atau keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu, yaitu merupakan hal penting dalam ibadah, terutama sholat. Nah, salah satu rukun sholat yaitu niat. Sebelum sholat, kita harus berniat sesuai dengan sholat yang kita lakukan. Boleh dibaca dalam hati ataupun ucapan dengan perlahan. Boleh diucapkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita sendiri. Hadis yang menjelaskan tentang niat sholat fardu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahu Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang ia niatkan. Sholat fardu yang kita lakukan setiap hari harus sesuai dengan tata cara sholat yang benar sebagai mana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita belajar mempraktikkan sholat fardu bersama-sama. Marilah kita belajar melaksanakan sholat sesuai dengan tata caranya. Tata cara sholat itu berupa ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. Ucapan sholat itu juga harus sesuai dengan gerakannya. Kalau tidak serasi, maka sholat tidak sah. Oke, niat sholat subuh 2 rakaat, yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yaitu aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat asar, usolli fardul asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat, usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat isya 4 rakaat, usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tentang niat sholat terlebih dahulu ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya tentang niat.
Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan niat? Ya, niat adalah kehendak atau keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah niat sholat subuh? Apa niat sholat subuh? Ya, niat sholat subuh adalah usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, benar. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah yaitu sebutkan hadis yang menjelaskan tentang niat. Apa hadis yang menjelaskan tentang niat? Ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini dalam pembelajaran praktik sholat fardu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.